8 akan mensimulasikan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 8 adalah saya Farah Fadilah Hastari dengan NIM akhir 0031. Saya Diva Amasana Kurniawati dengan NIM akhir 0071. Baik, terima kasih. Itu perkenalan dari kelompok 8. Selanjutnya kita akan memulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Masih semangat untuk belajar hari ini ya? Ya, Bu. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Bagus, keren semuanya. Sebelum itu, untuk memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Andi. Boleh Pak Agi. Baik, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang teorinya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, hari ini kita akan melakukan eksperimen bersama dengan menggunakan media pembelajaran Sikabo. Jadi ini adalah media pembelajaran sifat cahaya box. Jadi di sini dalam satu box ini itu terdiri dari eksperimen yang bisa kita lakukan dengan
Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Nah, di LKPD ini sudah ada petunjuk penggunaan dan aturan-aturan yang harus anak-anak patuhi. Kemudian ini Ibu bagikan ya. Nah, di bagian pertama, cahaya kan selalu ada di sekitar kita nih anak-anak dan membantu kita untuk melihat ya tentunya. Namun cahaya juga bisa menyimpan banyak misteri menarik yang bisa kita selidiki. Nah, jadi hari ini kita akan menjadi detektif cahaya. Nah, sebelum itu mari kita selidiki dulu dan berpikir keajaiban di balik cahaya melalui pertanyaan berikut. Menurut anak-anak, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Betul, karena ada cahaya dan cahayanya dari cermin memantul ke Wadah. nah, jadi wajah kita terlihat di cermin ya anak-anak. Nah, di bagian LKPD 1, anak-anak menuliskan pertanyaan tentang cahaya di sekitar kalian. Pertanyaan yang akan kalian selidiki hari ini melalui eksperimen itu apa saja dan alasan kenapa kalian memilih pertanyaan tersebut. Coba ditulis dulu Ibu, tunggu 5 menitan ya. Nah, Bu, sudah. Di bagian kelompok 2 ini kalian tuliskan pertanyaannya apa Mbak Anin? Kami menuliskan bagaimana cahaya itu bisa berubah jika mengenai gas atau air. Alasannya kenapa memilih pertanyaan itu? Karena kalau misalkan benda itu ada di air dan sudah membaca, itu kenapa cahaya bisa berubah sehingga membuat benda itu tampak beda. Misalkan kayak di gelas itu tensinya Oh, gitu ya. kenapa bisa kayak gitu? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya anak-anak. Nah, jadi kalian akan memulai proyek menarik dengan judul Detektif Cahaya menggunakan media Sitabok ini. Jadi nanti ada 5 eksperimen, kan Ibu sudah bagi 5 kelompok ya anak-anak. Jadi setiap kelompok akan melakukan 1 eksperimen. Namun, semua kelompok harus tetap mengerjakan lembar eksperimen yang ada di LKPD. Jadi nggak cuma ngerjain apa yang kalian dapat aja, tapi kalian juga harus menuliskan semua eksperimennya. Dari eksperimen 1 cahaya merambat lurus, eksperimen 2 cahaya dapat dipantulkan, eksperimen 3 cahaya menembus daging, eksperimen 4 cahaya dapat dibiaskan, dan eksperimen 5 cahaya dapat diuraikan menjadi warna. Nah, di LKPD kedua ini, anak-anak harus menuliskan setiap anggota kelompok itu memiliki peran penting agar proyek berjalan dengan lancar. Dan kalian juga harus menuliskan jawaban sementara sebelum kalian melakukan eksperimen yang kalian duga itu bagaimana sih tentang cahaya merambat lurus menurut kalian itu dugaan sementara kalian itu bagaimana kalian tuliskan dulu. Ibu tunggu ya. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu, sudah. Saya sudah. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Nah, jadi sekarang saatnya kalian melakukan proyek detektif cahaya. Jadi nanti akan bergiliran dari kelompok 1 dulu maju untuk melakukan eksperimen. Kelompok 1 tadi dapat apa? Saya merambat lurus. Nah, begitu seterusnya ya anak-anak. Jadi setiap kelompok 5 menit ya anak-anak, jangan lebih dari 5 menit. Kemudian setelah eksperimen setiap kelompok selesai, kalian harus menyelesaikan laporan mini dengan waktu 10 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke, ayo anak-anak yang kelompok 1 tadi siapa? Maju ke depan. Jadi ini ada senter, lalu kita masukkan ke lubang untuk membuktikan apakah cahaya merambat lurus. Ini cahaya bisa terlihat di sini. Wah,
silakan maju. Kita dapat apa ya? Kelompok 2 ya. Kita dapat cahaya dapat dipantulkan, Bu. Ya, coba. Ini cahayanya memantul karena cahayanya diarahkan ke cerminnya, lalu cahayanya terlihat cahayanya ada di sini. Ya, nanti kalian tulis di LKPD kalian ya. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Bisa ini karena bendanya datar. Iya, karena ini bendanya datar. Tapi kenapa, Bu, kalau misalkan di sini gitu, itu kenapa nggak Nggak mantul? Ya karena itu bukan cermin, makanya nggak bisa memantul cahayanya. Oke. Baik, Baik, Ibu, Ibu. penjelasannya. Titik-titik. Lanjut kelompok 3 siapa? Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini ada tiga benda ya. Ada yang bening, buram, dan gelap. benda gelap. Kita coba yang bening dulu ya, teman-teman. Di sini, nah itu ada cahaya dari senter. Nah, di sini tuh cahayanya sempurna ya, karena bendanya itu bening, menembus benda bening. Terus kita coba pakai benda yang kedua, ini buram. Cahayanya tidak begitu sempurna karena ini nggak bening. Terus yang ketiga ini benda gelap ya, teman-teman. Nah, di sini sama sekali tidak ada cahaya yang masuk karena ininya itu Karena ini bendanya tebal, tidak menembus. seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kelompok 3. Nanti kalian tulis di LKPD-nya ya hasil pengamatan kalian itu. Oke, Ya, Bu. Ayo kelompok 4. Kalian coba amati ya, yang cahaya dapat dibiaskan itu ketika ada sumpit lalu ada air dimasukkan coba. Nah, Ciri-ciri saya itu sebenarnya jadi patah tuh. ya benar. Nanti kalian tulis ya pengamatan kalian di LKPD-nya bagaimana keadaan sumpit ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi airnya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ayo siapa? Oke, yang terakhir ini ada kelompok yang cahaya dapat diuraikan. Nah, coba kalian amati itu apa yang terjadi dengan CD itu. Ada itu warnanya. Iya, ada apanya? Warna apa? Nachiku Hipiniu. Iya, benar. Nah, dari hasil pengamatan kalian nanti itu ditulis di LKPD ya. Baik, Baik, Ibu. Oke, anak-anak, tadi kan kalian sudah bereksperimen menggunakan skabok ini ya. Nah, dari hasil eksperimen kalian itu nanti di LKPD itu kan sudah Ibu sediakan untuk kalian mengerjakan laporan mini dari detektif cahaya yang sudah kalian praktikkan tadi di situ ya. Ayo sekarang kalian kerjakan dulu laporan mininya itu ya, anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit. Dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu ya laporannya. Dikerjakan dulu ya laporan mininya.
cahaya menembus benda bening karena ya, bendanya bening, jadi bisa menembus cahaya. Terus habis itu kalau yang buram itu hanya sebagian. Kalau misalkan papan kardus itu tidak bisa sama sekali menembus. Terus yang keempat ada cahaya dibiaskan, yaitu pensil di dalam air terlihat bengkok karena cahayanya tadi berubah arah. Terus yang kelima cahaya diuraikan, yaitu CD membuat cahaya putih dipecah menjadi beberapa warna seperti langit gitu. Dan tadi kita dapat Percobaan cahaya yang dapat dipantulkan. ya cahaya yang dapat dipantulkan. Terus hasilnya ya tadi cahaya dapat dipantulkan karena dia mengenai benda yang datar dan mengkilap seperti cermin. Dan hipotesis kita benar ya. Terus yang menarik yaitu tadi kita bisa melihat sifat-sifat cahaya secara langsung, jadi nggak cuma dari PPT. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang itu kalian buka di halaman yang terakhir itu ada lembar refleksinya ya teman-teman. Coba kalian buka lalu dikerjakan lembar refleksinya. Nah, di situ ada kegiatan bagaimana sifat-sifat cahaya yang telah kalian pelajari hari ini. Coba direfleksikan di LKPD itu. Ibu beri waktu 5 menit lah untuk mengerjakan lah. Oke, karena kalian sudah mengerjakan refleksi, nah di halaman selanjutnya itu ada lembar soal evaluasi. Tolong kalian dikerjakan ya, soal evaluasi yang di belakang sendiri itu. Dikerjakan itu ada 10 soal pilihan ganda, itu kalian kerjakan dulu. Dikerjakan ya anak-anak. Bu, sudah, Bu. Bu, ini apa, Bu? Sini, Bu. Iya. Ini tuh benar jawabannya. Nah, oke anak-anak, karena ini waktunya sudah hampir selesai ya. Ini jam pelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Untuk soal evaluasinya itu bisa dikumpulkan ke Ibu. Ibu. Oke. Nah, oke baik anak-anak, kalian semua hari ini sudah hebat semua, hebat-hebat, pinter-pinter, sudah berani mencoba maju ke depan presentasi, sudah berani tadi bereksperimen menggunakan si karbon ini. Kalian sudah hebat dan pintar sekali hari ini. Lalu sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kenapa sih kita itu perlu cahaya di kehidupan sehari-hari kita? Untuk melihat. Iya benar, karena kalau di dunia ini tidak ada cahaya itu gimana? Iya benar, makanya cahaya itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau kita tidak ada matahari, tidak ada yang menyinari dunia kita. Ya begitu ya anak-anak, karena kalau tanpa cahaya kita di dunia ini tidak bisa melihat ya. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan sinar matahari cahaya kepada kita untuk menerangi bumi kita. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk pembelajaran pertemuan kita selanjutnya itu besok kita akan membahas mengenai bunyi. Nah, kita itu nanti untuk minggu depan kita akan berganti